Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santoso. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Dengan fasilitator Bapak Muhammad Nawawi, pengajar praktek Lina Yuni Artika. Pada video ini, saya melakukan sosialisasi materi 1.1, yaitu refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan materi 1.4 budaya positif. Belum melakukan sosialisasi, saya mempersiapkan materi tersebut, berdiskusi dengan rekan sejawat sebelum melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Belambangan Umpu, rekan guru, dan staf administrasi sekolah, yang mana mereka sangat mendukung program guru penggerak ini. Baiklah, inilah video pelaksanaan sosialisasi materi 1.1 dan 1.4. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi semua. Amin pun. Ya pun. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semua hasil kegiatan saya selama kurang lebih 2 bulan mengikuti kegiatan guru penggerak. Ada empat materi yang kami dapatkan, tapi hari ini saya akan menyampaikan 2 materi yang wajib saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu materi 1.1 dan 1.4. 1.1 kita bicara tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya. Sambil Bapak Ibu ya berpindah. Dalam hal ini, ketika kita berbicara Ki Hajar Dewantara, kenapa nama beliau ini digaungkan secara nasional? Karena beliau memiliki karakter yang akan dibawa untuk disematkan kepada semua tenaga pendidik. Ya mungkin selama ini Bapak Ibu pernah paham mendengar kata Ingaso sing tulodo, ing madya manungkarso tuturi handayani. Nah, hari ini saya akan menyampaikan bagian-bagian yang perlu saya sampaikan agar Bapak Ibu semua paham kenapa filosofi Ki Hajar Dewantara menjadi bagian inti dari pembelajaran untuk calon guru penggerak. Azas pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran atau onderwijs dalam bahasa Belanda itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin.
Artinya Ki Hajar Dewantara tidak hanya berfokus pada lahirnya saja, tapi juga batinnya. Ada dalam bahasa sering disebutkan bahwa filosofi seorang anak yaitu well-being. Well-being itu artinya ada kebahagiaan ketika dia belajar. Ya. Di sini ada kata pendidikan adalah menuntun. Jadi dalam CGP ada sering kalimat yang sering digarisbawahi yaitu menuntun segala kodrat anak yang dimiliki agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ya, pendidikan dalam hal ini yang kita lakukan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Nah ini Bapak Ibu, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat. Kodrat itu apa yang ada pada anak, ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat. Pendat gambarnya. Tugas kita sebagai pendidik yaitu menuntun, ya, menuntun tumbuh kembangnya kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya. Yang kita perbaiki lagi-lagi Bapak Ibu, mungkin kemarin sudah ada yang membahas tentang kurikulum prototype. Jadi kita berfokus kepada yang namanya lakunya. Laku yaitu tingkah lakunya, ke dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara, mungkin Bapak Ibu semua sudah paham. Ing ngarso sing tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Nah, tahapan-tahapan untuk perkembangan dari Ki Hajar Dewantara membagi dalam 3 tahap, yaitu wiraga umur dari 0 sampai 8 tahun. Ya, yang kedua yang tadi 9 sampai 16 tahun, kemudian wirama 17 sampai 24 tahun. Di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwa pembagian ini membahas tentang 2 hal. Ketika kita bicara pada tahapan 0 sampai 8 tahun dan 9 sampai 16 tahun, ada yang namanya wiraga. Anak itu dilatih untuk raganya, indranya, imajinasinya. Makanya sering Bapak Ibu perhatikan anak-anak lebih cenderung belajar sambil bermain. Ya, eksplorasi pengolah rasa pikir. Kemudian nanti di tingkat wirama, tanggung jawab, pembiasaan, irama, keseharian, jadwal rutin selaras dengan sesama dan semesta. Nah ini Bapak Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman. Kita bicara 2 hal. Yang pertama kodrat alam. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Mungkin Bapak Ibu kita paham semua, anak didik kita tidak memiliki background yang sama, pendidikan orang tua dan karakternya. Kita harus paham itu. Kemudian pembelajaran sesuai konteks lokal sosial budayanya. Nanti di sini juga ada yang namanya sesuai dengan zaman mereka. Kita paham sekarang ini mereka ada dalam generasi Z, ya, generasi Z, di mana mereka, kita sebagai guru harus memfasilitasi untuk memaksimalkan kemampuan mereka dalam belajar melalui teknologi. Mungkin nanti kita akan bahas lebih jauh. Berkaitan dengan wiraga wirama, pendidikan menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keahlian abad 21. Ya, ini Bapak Ibu, hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik karena mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya. Uraian ini contohkan Ki Hajar Dewantara, pada seorang petani yang menuntun tumbuhnya padi. Kita ibaratkan si anak itu sebagai padi. Dengan kita memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk, pembasmi ulat dan sebagainya yang dapat mengganggu hidup tanaman padi. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik kita semua ini sebagai pamong, memberikan arahan dan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Perlukah tuntunan pendidikan itu? Itu pertanyaan yang mungkin akan timbul di dalam benak diri kita. Dasar jiwa kekuasaan pendidikan. Dasar jiwa seorang anak itu keadaan lahir yang dibawa oleh anak ketika dia lahir di dunia. Ada 3 yang berhubungan dengan kekuasaan, yaitu yang pertama 3 aliran yang berbicara. Yang pertama tabula rasa, negatif thinking, kemudian counter-generative theory. Di tabula rasa, anak lahir ke dunia diumpamakan sebagai kertas kosong. Kita sebagai guru mengisi kertas kosong itu sesuai kehendak kita.
Ini yang selama ini kita pahami. Kita sebagai guru memaksa anak menyesuaikan dengan apa maunya kita. Kita meminta mereka mengisinya. Kemudian negatif, anak itu lahir sebagai selai kertas yang sudah diisi sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Aliran ini menganggap bahwa pendidikan hanya dapat menolak pengaruh dari luar, sedangkan budi pekerti yang tidak tampak ada dalam jiwa tidak akan diwujudkan. Yang terakhir yaitu convergent theory, anak dilahirkan diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, tetapi semua tulisan itu masih suram. Jadi arah dari pembicaraan Ki Hajar Dewantara ini adalah convergent theory. Artinya anak itu sudah mempunyai bakat-bakat yang mungkin dalam bentuk gurasan-gurasan yang belum jelas. Tugas kita sebagai guru adalah menyambungkan guratan-guratan itu yang akan dia bawa menjadi dalam kehidupannya. Lanjut Bapak Ibu. Ya, di sini ada bicara tentang convergent theory, watak manusia dibagi dua. Yang pertama yaitu intelligent, berpikir dengan pemikiran, berhubungan dengan kecerdasan, angan-angan, serta dapat berubah menurut pengaruh, kelemahan pikiran, kebodohan, cepat berpikir, dan lain-lain. Atau yang kedua bagian biologis, berhubungan dengan dasar hidup manusia dan tidak dapat berubah lagi selama hidupnya. Oke, ini metode pengajaran, ada 3. Oke, kita bicara tentang ini, bicara tentang Montessori. Mempentingkan pelajaran panca indera, yang kemudian Froebel menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajaran, yang ketiga yaitu taman siswa. Nah ini Bapak Ibu, ini yang akan dibahas lebih jauh untuk ke depan. Ada yang namanya mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar profil pelajar Pancasila. Ya, kemarin mungkin ada yang membahas tentang kurikulum prototype. Jadi fokusnya itu ada 6. Jadi yang akan dikembangkan itu ada 6. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi fokus kita sebagai guru itu yang pertama. Yang kedua berbicara tentang berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Semua ini menjadi satu bagian utuh. Tapi mungkin nanti pada waktu pengembangannya kita akan satu persatu. Contoh kita fokus dulu tentang beriman dan bertakwa. Misalnya kegiatan-kegiatan yang positif untuk menumbuhkan kegiatan itu. Kemudian berkebinekaan, saling bantu dan tolong menolong. Oke, selanjutnya modul yang kedua yang saya akan bicarakan yaitu budaya positif. Ya, budaya positif yang ada di sekolah kita. Ini ada yang mau saya sampaikan tentang ini. Nah ini Bapak Ibu, konsep disiplin positif. Ini sebenarnya ketika belajar ini saya juga pertama bingung karena kenapa? Saya rasanya tertampar karena saya rasa apa yang saya lakukan selama ini sudah benar. Ternyata ada sedikit salah pemahaman. Mungkin Bapak Ibu nanti mendapatkan sesuatu dari sini. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Itu mungkin yang kita tanyakan selama ini. Bagaimana cara membuat siswa disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua, atau diri kita diri sendiri? Jadi ketika kita berbicara disiplin, seringkali kita berpikir kita yang mungkin mengambil posisi disiplin, tapi kita lihat apakah langkah yang kita lakukan itu sudah tepat. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar, namun dalam bahasa kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Apa makna disiplin? Ya, kita bicara disiplin, kita bicara teori motivasi perilaku manusia. Ya, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi di diri anak itu kadang-kadang timbul pertanyaan gini: apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini yang disebut secara garis besar kita sebut dengan motivasi eksternal. Kemudian kadang-kadang juga mereka bertanya, kira-kira saya dapat imbalan apa kalau saya patuh?
Nah, yang perlu kita fokuskan Bapak Ibu mulai hari ini ke depan, semoga kita bisa semua melakukannya. Tujuan disiplin positif ini yang kita harus semoga kita bisa kembangkan bersama, yaitu namanya motivasi internal dari dalam diri siswa sendiri. Apa itu? Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukan. Jadi dari dalam diri sendiri mereka ada kesadaran. Mereka melakukan ini bukan dari orang lain eksternal, tapi dari dalam. Ya, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menanamkan motivasi. Yang ketiga, pada anak-anak yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi intrinsik, akan berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak terpengaruh pada adanya hadiah atau hukuman. Mereka akan berperilaku baik berlandaskan nilai kebajikan karena mereka ingin menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk memaksimalkan yang namanya budaya positif, yang kita mulai dari kesepakatan kelas, nanti dia akan melebar menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas akan menjadi lingkungan positif dan akan menjadi budaya positif yang ada di sekolah. Ya, jadi saya rencanakan nanti Bapak Ibu semua saya izin, termasuk sama Ibu kepala sekolah, bahwa nanti mungkin di dalam waktu kurang lebih 3 sampai 4 minggu ini saya akan melakukan beberapa praktikal kesepakatan kelas dengan kelas-kelas yang ada. Kemudian nanti saya akan membuat laporan secara tertulis dan itu akan diupload di YouTube. Kemudian akan diupload di halaman LMS sebagai bukti saya sudah melakukan itu di SMP 2. Izinnya Bapak Ibu ya semuanya. Ini ya Bapak Ibu, nanti perkembangannya seperti itu tujuannya. Nah, ini Bapak Ibu, kita sering bicara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang terjadi, ya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, kemudian ada rasa paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan terkadang, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak menghargai. Sini ada konsekuensi. Sesuatu harus terjadi, jadi kita bicara tentang konsekuensi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus, tanggapan. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, time out. Oke. Slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, contoh ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Ya mungkin kadang-kadang kita melakukan ini ya Bapak Ibu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi yang sering kita lakukan. Nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ketika kita bicara berat ya, anak. Budaya positif ada 4 yang kita bicarakan, yaitu setiap anak memiliki sesuatu. Ada 4 yang biasanya mereka sampaikan. Yang pertama, mereka ingin menunjukkan power. Kemudian belonging, ya, rasa sayangnya, fun, senang. Kemudian freedom, rasa bebasnya. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, mereka tadi fokus kepada 4 hal tadi. Nah, ini yang sering kita bilang. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Jadi ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa si anak menunjukkan pengen fun, pengen rasa senang. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Dia minta perhatian dari kita. Kadang-kadang sapaan kecil itu sesuatu yang sangat ditunggu oleh anak-anak. Ya, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ya, jadi 4 kebutuhan tadi mungkin ini aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin teman-teman. Tadi dia minta dihargai. Jadi kita hindari sesuatu yang bisa membuat dia merasa malu. Yang mulai hari ini kita lakukan sesuatu secara personal. Nah, ini Bapak Ibu, kita termasuk kategori apa? 1
Saya kemarin ketika ditanya, saya jujur, saya jawab, saya ini penghukum. Kalau ditanya, sebenarnya kita semua sebagai guru ada 5 posisi. Yang pertama penghukum, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau atau sebagai manajer. Coba kita lihat Bapak Ibu. Menanamkan disiplin positif melalui restitusi. Oke. Ya, ini kita bicara yang kedua, restitusi ada 3. Oke, restitusi ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok. Jadi tujuan restitusi, segitiga restitusi adalah anak kita tarik dari kelompok kemudian mengembalikan ke kelompok dalam keadaan lebih baik lagi. Nah ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian nanti menanyakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Sebagai contoh, jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan kita tidak langsung menghukum, tapi kita tanya dulu. Kamu tentu punya alasan. Misalnya seorang anak lari-lari, kemudian dia jatuh dan mendorong temannya, kemudian kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara, kita tanyakan pada si anak, adakah cara yang lebih efektif ya untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kita bilang, setiap orang pasti pernah berbuat salah, karena itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, nilai apa? Jadi kita bangun bahwa si anak tidak langsung merasa bersalah, tapi kita arahkan bahwa dia bersalah, dia tahu salahnya apa, kemudian kira-kira perbaikannya seperti apa. Jadi kita kembalikan kepada siswa tadi perbaikannya seperti apa. Makanya nanti kalau kita bicara nanti kesepakatan kelas, saya coba nanti anak akan memsepakatin apa kira-kira budaya positif yang ada di kelas. Contoh, saling menghargai. Ketika dia berbicara tanpa menghargai orang, kemudian dia berbicara semaunya, kemudian kita tegur, kita arahkan seperti ini nanti. Oke. Nah ini Bapak Ibu, menstabilkan identitasnya, membuat siswa yang merasa gagal karena masalah menjadi positif. Contoh gini, guru berbuat salah, tadi yang saya bilang, tidak ada manusia yang sempurna. Oke. Ini validasi, membantu murid mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan salah. Misalnya si guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu, maukah kamu belajar dari yang lain untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Oke. Ini menanyakan keyakinan. Nah ini Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang segitiga restitusi, kita lanjutkan kegiatan yang lain, yaitu ketika identitas sudah tercapai, artinya anak-anak sadar tentang kesalahannya dan tingkah lakunya telah divalidasi, maka anak akan dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percayai. Kita tanya apa kesepakatan kelasnya, kamu melanggarnya apa, dan menjadi orang yang lebih baik. Oke, ini Bapak Ibu, kalau ditanya rencana aksi nyata, ini ya visi sebagai guru tunggak khusus untuk SMP 2, saya kemarin menyampaikan bahwa terwujudnya generasi yang mandiri, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kemudian nanti di sini saya ada laporan aksi nyata menanamkan budaya positif dengan kesepakatan kelas dalam proses pembelajaran pada murid SMP Negeri 2 Blambangan Umpu. Oke, nah ini terakhir saya ucapkan terima kasih. Mungkin setelah ini kalau ada tanya jawab silakan. Kalau ada tanggapan dari teman-teman yang lain, terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Guru penggerak bergerak maju untuk perubahan lebih baik.